Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Hari ini saya akan kembali membahas suatu saham di sektor bisnis retail. Retail kali ini tidak jual makanan, retail yang tidak jual pakaian, dan juga tidak jual elektronik, tapi jualan mobil. Saham apakah itu? Simak video ini sampai habis. You only live once. Educate your life. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setiawan. Oke, kita langsung saja melihat ke webnya. Saham yang saya bahas di sini adalah saham PMJS atau Putra Mandiri Jember. Awalnya saya pikir ini perusahaan dari Jember ya, Putra Mandiri Jember, tapi ternyata spellingnya itu Putra Mandiri Jember. Tikernya adalah PMJS. Saya kembali membahas saham di sektor retail ya. Ini bisnisnya sebenarnya sektor retail, bukan sektor manufaktur ya. Jadi mungkin tidak meskipun dia bergerak di bidang otomotif tapi tidak bisa disandingkan dengan IMJS atau dengan auto atau dengan ASI misalnya ya. Meskipun sama-sama di bidang otomotif, tapi perusahaan ini dia lebih ke jualan. Kenapa saya bahas saham ini? Ya karena saham ini salah satu saham yang sepi ya. Sepi, nilai transaksinya kecil, dan juga mungkin tidak banyak investor retail yang masuk di sini. Saya memang cenderung suka dengan saham-saham yang seperti ini. Bagi kalian yang yang trading ya atau yang dananya miliaran mungkin tidak cocok untuk di saham ini. Tapi bagi kalian yang retail, yang nyicil slot-slot ya, yang ingin nabung saham, saya kira saham ini cocok selama memang valuasinya sudah bagus ya. Bagaimana valuasinya? Kita lihat sama-sama. Bisnisnya adalah yang pertama dia dealer ya, dia memiliki 46 showroom Mitsubishi ya, mobil, kemudian showroom Mercedes-Benz cuma satu, dan showroom Nissan dan Datsun 2 buah. Lokasi dari dealer-dealer mereka ini ada di 32 kota dan 11 provinsi. Tapi memang ada kekhususan yaitu paling banyak di daerah Sumatera. Ya, kemudian diikuti Jakarta dan beberapa di bagian Jawa yang lain serta Kalimantan. Cuma populasi yang paling banyak dia ada di Sumatera ya. Selain dealer yaitu jual beli dan servis mobil, dia juga punya bisnis rental mobil ya. Kemudian dia juga punya e-commerce. Mereka juga memiliki platform jual beli, terutama jual beli mobil bekas. Jadi seperti kemarin kalau kalian pernah dengar berita ya, ASI mengakuisisi OLX ya. Nah, kalau PMJS ini dia sudah punya sendiri ya dengan nama PT Mobilku.com Sejahtera ya. Terus terang saya sih belum pernah mendengar ya sebelumnya. Kalau nggak lihat saham ini, saya juga belum pernah mengakses webnya, apalagi melakukan jual beli di situ. Oke, sebelum kita cek valuasinya, saya ingin menunjukkan ke kalian ya di laporan keuangannya. Saya tidak akan baca penuh, saya hanya ingin menunjukkan segmen operasinya ya. Di satu semester 2023 dia melakukan penjualan sekitar 5 triliun. Ya, penjualan mobil 5 triliun, kemudian penjualan suku cadang tidak terlalu banyak, cuma 200-an miliar, kemudian servisnya 85 miliar, lalu kemudian, nah ini, persewaannya dia sudah bisa mendatangkan income 12 miliar, lumayan ya. Terus kemudian perbaikan bodi nggak terlalu signifikan ya. Nah, bagaimana labanya? Labanya sendiri untuk perbaikan bodi dan persewaan hanya sekitar 1 miliaran ya. Memang bukan pendapatan utama ya. Kemudian untuk jasa servis sekitar 5 miliar. Tapi yang paling banyak tentu penjualan mobil ya dan penjualan suku cadang. Ini sekitar 130-an miliar ya kalau di total untuk laba dari PMJS ini. Oke, sekarang kita lihat pergerakan harganya dulu. PMJS ini baru IPO kurang lebih akhir 2019 atau awal 2020. Habis itu langsung terkena pandemi. Jadi habis IPO naik sedikit langsung diajar market turun ke 90-an. Harga IPO-nya sendiri cuma 100
ya. Jadi sebenarnya harganya dijual cukup murah ya, tapi saya tidak tahu valuasinya bagaimana. Mungkin kita tidak perlu membuka riwayat tahun 2019 ya. Tapi setelah itu harganya relatif datar-datar saja dan mulai meningkat sedikit demi sedikit ya. Kemudian tertingginya sekitar 237 ya. 240-an ya, 240-an berarti meningkat 100% dari harga IPO, tapi kemudian langsung turun. Ini masih normal ya fluktuasi tahun-tahun pertama IPO, tapi setelah itu mulai menurun dan relatif sideways. Harga sekarang ada di 154 ya. Jadi kalau misalnya dikurangi harga IPO 34 ya. 34 per 120 baru naik sekitar 28% selama 3 tahun terakhir ya, selama dia IPO bagi 3 berarti CAGR-nya cuma 9%-an ya di harga yang sekarang. Bagaimana, apakah harganya ini sudah cukup murah? Kita lihat bagaimana kinerjanya beberapa tahun terakhir. Kinerjanya yang dilaporkan baru tahun 2018 ya. Penjualannya 9 triliun, naik, dan kemudian mencapai puncaknya di tahun 2022 kemarin, sehingga labanya pun juga sama ya. Dari tahun 2018 200-an miliar, turun ya, apalagi pandemi, tapi masih bisa mencetak laba, kemudian recover, dan kemarin mampu mencetak 337 miliar ya. Cukup bagus kalau misalnya kita lihat dari NPM-nya ya, 337, net profit margin-nya dibagi 11 triliun ya, 3% ya, 3%. Ya memang kecil ya, kecil. Saya ralat tidak cukup bagus ya. Jadi NPM-nya kecil ya. Kenapa? Karena dia lebih ke arah retail ya. Jadi dia ini jualan. Dia nggak produksi mobil sendiri. Dia mendatangkan mobil dari dealer atau distributor resmi dari Mitsubishi. Jadi di Mitsubishi ini kan ada yang namanya Krama Yuda 3 Berlian kalau nggak salah. Itu adalah distributor resmi dari mobil Mitsubishi. Ya, kalian pasti tahu kalau pernah beli mobil atau pickup atau Pajero ya dari Mitsubishi, itu dealernya yang terkenal Krama Yuda 3 Berlian. Nah, ini Dipo ini dia sebagai sebagai dealer, tapi yang bukan dealer utama ya, bukan dealer utama. Cuma Dipo ini dimiliki sahamnya sebagian oleh Mitsubishi, nanti akan saya perlihatkan ya. Nah, karena dia modelnya ngambil barang terus kemudian dia jual, maka tentu net profit margin-nya kecil ya. Net profit margin-nya kecil karena seperti layaknya retail yang lain. Kalian lihat aja retail yang lain seperti misalnya Era ya, jualan elektronik, gadget, terus kemudian AMRT, Dinet ya, kalian coba lihat net profit margin-nya berapa. Nah, kemudian dia mulai diversifikasi ke usahanya, yaitu dengan diversifikasi ke mobil bekas ya, penjualan mobil bekas dan rental. Nah, tadi ternyata masih terlalu sedikit ya performanya. Kemudian bagaimana performa di tahun 2023 ini? Terus terang memang tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi saham-saham atau emiten-emiten otomotif ya semuanya pada booming di tahun 2023 awal, tapi tidak diikuti oleh PMJS ya. Dia malah turun ya labanya Q on Q dan year on year ya. Jadi year on year turun, Q on Q juga turun. 62 ke 42 atau 90 ke 62, 59 ke 42. Itu laba bersihnya. Revenue juga tercatat turun ya. Revenue turun, net income turun. Nah, meskipun turun ya, tapi masih bisa mencetak laba. Itu yang paling penting. Lalu bagaimana valuasinya ya? Meskipun labanya besar, tapi kalau valuasinya mahal juga percuma. Untuk per sendiri ya, kalau kita lihat secara annualized masih 10 ya. Kemudian untuk trailing 12 month 8,9, artinya dia mengikutkan kinerja di sini ya. Kalau seandainya turun ya mungkin pernya akan sekitar 10 sampai 11-an ya. Jadi masih so-so ya, masih so-so, tidak
belum terlalu murah, tapi juga harganya tidak mahal. Jadi masih dalam tahap wajar saja. Dan PBV-nya sendiri masih 0,92 ya. Yang menarik PMJS ini tidak punya hutang ya, tidak punya hutang sama sekali dan dia juga memiliki kas yang lumayan besar. Bayangkan, kasnya aja 689. Itu kalau dibandingkan dengan market cap-nya itu sekitar sepertiga ya, sepertiga dari market cap-nya. Kenapa kok kas banyak ya dan tidak punya hutang? Yang pernah saya baca ya di bisnis ini mereka itu tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk modal. Jadi modalnya hanya dalam bentuk ekspansi bangunan ya sama gaji saja. Tapi terkait bahan baku ya atau dalam hal ini adalah spare part dan mobil itu mereka tidak perlu beli ya, tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli, tinggal kalau ada klien yang atau customer ya, kalau ada kalian mau beli mobil Pajero misalnya, datang ke dealernya PMJS, itu PMJS baru akan pesan ke distributor utama atau ke Mitsubishi. Mitsubishi mendatangkan, kalian bayar, atau kalau leasing ya leasing yang bayar, kemudian PMJS ini akan membayar ke induknya atau bukan induk ya, ke Mitsubishi-nya langsung ya. Sehingga memang dia tidak perlu mengeluarkan modal yang cukup besar untuk bahan baku. Beda kalau misalnya seperti Era dia harus mendatangkan iPhone, Samsung, Xiaomi, gadget-gadget aksesoris ke tokonya masing-masing. Dia taruh di semua tokonya. Kalau punya 500 toko, ya otomatis harus nyetok kan. Nah, kalau mobil nggak perlu nyetok ya. Ya ada paling 1-2 untuk display ya. Dan itu pun ya selama 12 bulan ya paling ya displaynya cuma 1-2 biji aja kan. Nah, tapi kalau misalnya penjualannya ada 50 sampai ribuan per bulan atau per tahun ya, maka dia tinggal order aja. Jadi itulah kenapa dia minim hutang. Oke, selanjutnya kita lihat dividennya. Dia membayar dividen apa enggak. Dia membayar dividen ya sudah 2 kali karena baru IPO di tahun 2019-2020 ya. Untuk tahun 2020 kita maklumi karena pandemi jadi nggak bagi dividen di tahun 2021. Tapi dari keuntungan tahun 2021 dia membagi Rp4,8 per lembar. Dan kemudian meningkat hampir 2 kali lipat ya di tahun 2023 kemarin atau dividen tahun buku 2022 sebanyak Rp7,3. Nah, kalau misalnya lihat harganya yang sekitar 130-an ya, kalau ini berapa ini? Ini ketika ex-date 167 ya. 4,8 per 167. Sekitar 2,8% ya, tidak terlalu banyak. Ini 7,3, ex-date 157 ya. 7,3 per 157. Meningkat ya 100% menjadi 4,6% dividen yield-nya. Nah, sekarang kita lihat lagi berapa IPS-nya. Katakanlah IPS-nya 17 ya, 17 kita pakai yang paling ya 15 saja. Kita pakai yang paling pesimis ya. Kemudian dividen yield-nya berapa? Dividen yield, kita lihat dividen yield. Kita lihat dividen payout ratio kemarin 48% ya. Beran nggak ini? 48%. Atau kita bisa, caranya yang lain adalah gini. Kita bagi ya 209 per 279. 209 per 279 kita kali 7,4 tadi ya. Berarti 5,5 ya. 5,5. Oke, jadi untuk PMJS ini di tahun depan dia kemungkinan akan bagi 5,5 dengan catatan labanya hanya 209. Kalau naik ya otomatis naik. Kalau turun ya bisa jadi turun. Tapi kita pakai patokan ini ya 5,5 dengan harga sekarang di harga 154 ya. 5,5 154 tidak terlalu besar ya dibandingkan Auto, MPMX, kemudian IMAS mungkin sedikit ya IMAS karena banyak hutang, hanya 0,35%. Jadi kemungkinan dividen tahun depan itu 5,5 dengan yield 3,5% ya.
3,5% di harga sekarang, ya, di harga 153. Oke, nah yang unik di sini, PMJS ini dimiliki oleh Mitsubishi, ya, sebanyak 34%. Jadi meskipun Mitsubishi sudah punya Kramayuda 3 berlian, tapi karena apa? Karena dia juga mengizinkan Pahalama Sejahtera ini untuk mendistribusikan barang dagangannya, maka dia chip in di usaha dia. Otomatis kalau dia chip in di sini, dia juga akan memberikan support yang kuat, ya, kepada, ya, bisa dibilang ini anak usahanya, ya, meskipun tidak sebagai pengendali. Dan yang tersebar di masyarakat sahamnya itu cuma 1 miliar, ya, jadi 7,5%, mungkin mirip-mirip dengan Auto, ya, nggak terlalu banyak. Saya lihat Auto berapa. Auto meskipun dia di sepeda motor, tapi paling enggak memiliki sentimen yang sama lah. Auto masih banyak, ya, 20%, ya. Jadi PMJS ini hanya dimiliki oleh 7,5% sahamnya di masyarakat, dan bisa kita lihat berapa pemegang sahamnya, ya. Pemegang sahamnya hanya sekitar 1.300-an. Kalau bisa kita lihat lokal individunya ada 2,4%, asingnya hampir tidak ada. Jadi hanya 2,4% yang dipegang oleh individu, ya. 2,4 dari 13 miliar, ya, kali 0,024. Hanya 300 juta lembar, ya. Ini 0,3 miliar, ya. Hanya 328 juta lembar yang dipegang oleh retail, ya. Individu retail 328 juta dibagi 1.300 orang. Rata-rata hanya pegang 24.000 lot rata-rata, ya. 2.427 lot. Ya, rata-rata hanya pegang 2.000-an lot kalau misalnya di rata-rata. 2.000 lot itu ya nggak banyak, ya. Karena harganya juga cuma 153, ya. Oke, jadi itu, ya, sekilas saham PMJS, ya. Untuk dividen tahun buku 2023 yang akan dibagikan tahun depan, saya prediksi 5,5 rupiah. Oke, itu, ya. Jadi kalau secara per PBV harga sekarang masih oke, bisa nyicil perlahan-lahan. Tahun depan dapat dividen yield sekitar 3,5% dividen yield kalau di harga sekarang. Kalau kalian ingin lebih tinggi dividennya, ya kalian tunggu di harga sekitar 110 supaya dapat dividen di atas 5%. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bye. People do many things in their life. Sometimes we fail, sometimes we succeed, but we always learn from them. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setiawan.